Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, kali ini kami ingin berbagi pengetahuan tentang pribadi seseorang yang paling dicintai oleh Rasulullah, namun paling dibenci oleh kelompok Bani Umayyah. Sementara mereka sangat mengetahui bagaimana kedudukan orang tersebut di hadapan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Mari kita simak beberapa riwayat yang datang langsung dari sebaik-baiknya makhluk mengenai sosok orang tersebut. Dalam kitab Fadhailus Sahabah karya Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Wasiullah bin Muhammad Abbas, jilid 2, yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan pertama tahun 1983, halaman 642 sampai 643. Dari bin Abbas berkata, Nabi mengutusku untuk menemui Ali bin Abi Thalib dan berkata, engkau adalah pemuka di dunia dan di akhirat. Siapa yang mencintaimu berarti telah mencintaiku, dan kekasihmu adalah kekasih Allah. Musuhmu adalah musuhku, musuhku adalah musuh Allah. Maka celakalah bagi orang yang membencimu sepeninggalku. Kami tegaskan, celakalah bagi orang yang membencimu sepeninggalku. Muhaqqiq berkata, para perawinya adalah para perawi terpercaya. Riwayat ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah tolok ukur kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang paling sangat mengerikan adalah pernyataan beliau sallallahu alaihi wa alihi, celakalah bagi orang yang membencimu sepeninggalku. Karena suatu hal yang mustahil, Nabi memberi ancaman terhadap orang-orang yang membenci Ali bin Abi Thalib, namun pada kenyataan tidak ada yang membencinya. Dalam kitab Syarah Muskilil Athar karya Imam At-Tahawi Al-Hanafi, jilid 5, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1994, halaman 18 sampai 19. At-Tahawi berkata, dari Zaid bin Arqam yang berkata, ketika Rasulullah pulang dari Haji Wada sampai kalimat, kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, sesungguhnya Allah adalah maulaku dan aku adalah wali bagi setiap orang yang beriman. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi mengambil tangan Ali seraya bersabda, barang siapa yang menjadikan aku walinya, maka ini adalah walinya. Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya, musuhilah orang yang memusuhinya. Lalu Abu Tufail bertanya kepada Zaid bin Arqam, apakah engkau telah mendengarnya langsung dari Rasulullah? Zaid bin Arqam menjawab, tidak ada seorang pun yang hadir di lapangan tersebut, melainkan dia telah melihatnya langsung dengan kedua matanya dan mendengar dengan kedua telinganya. Abu Ja'far At-Tahawi berkata, hadis ini sanadnya sahih, tidak ada celaan seseorang pun dari perawinya. Sekarang mari kita lihat dalam kitab lain, kitab Ahadits Al-Mukhtarah karya Diyauddin Al-Maqdisi Al-Hambali, jilid 2, yang ditahqiq oleh Dr. Abdul Malik bin Abdillah bin Duhaish, yang diterbitkan oleh Dar Khadr, cetakan ketiga tahun 2000, halaman 106. Riwayat yang sama. Muhaqqiq kitab berkata, sanadnya sahih. Dalam riwayat ini, Rasulullah menyamakan makna wali dengan maula agar nantinya tidak ada yang dapat mengatakan bahwa pengertian maula adalah cinta atau penolong. Dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, jilid 30, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, halaman 430. Dari Bara bin Azib yang berkata, suatu ketika kami sedang bersama Rasulullah dalam perjalanan. Kemudian kami sampai di Ghadir Khum dan kami pun diseru untuk melakukan sholat berjamaah. Maka diberikan untuk Rasulullah di bawah 2 pohon. Maka beliau sallallahu alaihi wa alihi sholat zuhur. Setelah itu Rasul memegang tangan Ali seraya bersabda, bukankah kalian tahu bahwa aku lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri? Mereka menjawab, benar. Sampai kalimat selanjutnya beliau bersabda seraya memegang tangan Ali, barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka Ali maulanya. Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya dan musuhilah orang yang memusuhinya. Dia berkata, kemudian Umar menghampiri Ali seraya berkata, selamat wahai putra Abi Thalib, engkau telah menjadi maula setiap mukmin dan mukminah. Muhaqqiq kitab berkata, sahih li ghairihi.
Jika kata maula yang diucapkan oleh khalifah kedua kepada Ali bin Abi Thalib diartikan kecintaan, maka nantinya dapat disimpulkan bahwa sebelum terjadinya Ghadir Khum, seakan-akan para sahabat tidak ada yang mencintainya, dan ini merupakan penghinaan kepada mereka. Atau kata maula di sini memiliki arti yang lain. Dalam kitab Sahih Sunan Ibn Majah yang ditahqiq oleh Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 1997, halaman 56. Dari Bara bin Azib yang berkata, kami pernah ikut bersama Rasulullah dalam hajinya, lalu beliau berhenti di pertengahan jalan, kemudian memerintahkan sholat berjamaah. Setelah itu beliau SAW memegang tangan Ali seraya bersabda, bukankah aku lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri? Para sahabat menjawab, benar. Beliau SAW bersabda, bukankah aku lebih utama bagi setiap orang mukmin dari diri mereka sendiri? Para sahabat menjawab, benar. Lalu beliau SAW bersabda, ini yaitu Ali adalah wali bagi orang yang menjadikan aku maulanya. Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya. Ya Allah, musuhilah orang yang memusuhinya. Al-Albani berkata, sahih. Dan jika seandainya kalimat wali dalam riwayat tersebut hanya diartikan kecintaan, maka sangat pantas dan layak umat ini mengetahui akan kepribadian seseorang yang Nabi memerintahkan untuk mencintainya, sehingga tidak ada jalan bagi seseorang untuk mencintai Ali bin Abi Thalib, melainkan dia harus mengenal dan mengetahui dari sisi kehidupannya. Yang aneh, Al-Albani selaku ulama Wahabi bukan hanya menukil riwayat ini, bahkan dia sendiri telah mensahihkan riwayat Ghadir Khum tersebut, di mana Nabi menyatakan di hadapan seluruh para sahabatnya pada haji terakhir beliau SAW bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah maula bagi siapa saja yang menjadikan Rasul maulanya. Pensahihan Al-Albani ini sekaligus menguatkan bahwa peristiwa Ghadir Khum tersebut memang benar adanya dan bukan sebuah cerita yang dibuat-buat tanpa dasar yang jelas. Para pemirsa, mari kita simak pernyataan salah satu ulama yang dijadikan rujukan kelompok Wahabi tentang ayat berikut ini. Dalam kitab Majmu'ur Rasail, karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, cetakan pertama tahun 1425 Hijriah, halaman 31. Ibn Qayyim berkata, Allah berfirman dalam surat 33 ayat 6, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Itu merupakan dalil bahwa barang siapa yang tidak menjadikan Rasulullah lebih utama dibandingkan dirinya sendiri, berarti dia bukanlah seorang mukmin. Kami tegaskan, dia bukanlah seorang mukmin, dan keutamaan ini mengandung beberapa hal. Di antaranya adalah Rasulullah menjadi lebih dicintai dibandingkan kecintaan kepada diri sendiri. Karena pengutamaan ini berasal dari rasa cinta, dan biasanya diri seseorang lebih dia cintai dibandingkan hal lain. Bersamaan dengan itu, Rasulullah harus lebih utama dari hal tersebut dan lebih dicintai di sisinya. Dari situlah didapati keimanan. Pengutamaan dan kecintaan ini melazimkan kita mengikuti, taat, ridho, berserah diri, dan hal-hal lain dari dampak kecintaan, yaitu menerima hukum Rasulullah dan berserah diri atas semua perintah beliau, juga lebih mendahulukan beliau SAW dibandingkan urusan lainnya. Sekarang, siapa yang harus diutamakan setelah Rasulullah? Mari kita simak riwayat berikut ini. Dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, karya At-Tabrani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 22, yang diterbitkan oleh Maktabah Ibn Taimiyah, halaman 135, hadis nomor 360. Diriwayatkan dari Wahab bin Hamzah yang berkata, aku bepergian bersama Ali dari kota Madinah menuju kota Mekah, maka aku melihat beberapa perilaku beliau yang aku benci. Kemudian aku berkata, yaitu dalam hati, jika aku kembali kepada Rasulullah, yaitu kembali ke kota Madinah, sungguh aku akan mengadukan perbuatanmu kepada beliau sallallahu
alaihi wa alihi. Ketika aku sudah pulang ke kota Madinah, aku menemui Rasulullah dan berkata, aku melihat Ali berbuat hal ini dan itu. Rasulullah bersabda, jangan engkau mengatakan hal ini. Dia, yaitu Ali, adalah orang yang paling utama di antara kalian sepeninggalku. Kami tegaskan, dia, yaitu Ali, adalah orang yang paling utama di antara kalian sepeninggalku. Di dalam kitab Majma'uz Zawaid, karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 9 yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabi, halaman 109. Riwayat yang sama. Al-Haythami berkata, At-Tabrani telah meriwayatkannya, dan di dalam jalur periwayatannya terdapat Dukain. Ibn Abi Hatim telah memuat biografinya, dan tidak ada seorang ulama pun yang menilainya dhaif, sedangkan perawi lain adalah para perawi yang dinilai terpercaya. Dari pernyataan Ibn Qayyim dan riwayat tersebut, kita dapat ambil kesimpulan bahwa semua yang diwajibkan kepada umat untuk diri Rasulullah, yaitu berupa ridho, taat, dan berserah diri, serta lebih mencintai beliau sallallahu alaihi wa alihi lebih dari diri sendiri, ternyata didapatkan pula oleh Ali bin Abi Thalib sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa alihi. Mari kita lihat komentar salah satu muhakkik dari kelompok Wahabi mengenai salah satu hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, jilid 8, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 199. Syuaib Al-Arnaud berkata, sanad riwayat ini kuat, telah diriwayatkan oleh At-Tirmizi di dalam bab keutamaan Ali bin Abi Thalib, dan dia menilainya sebagai hadis hasan. Semoga para pemirsa dapat menilai dari semua sabda Rasulullah yang ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib.